Selamat malam. Perkenalkan, saya Alfadem Novianto dengan NIM 1362459 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan teman-teman saya yang berjudul Perancangan Metode Kaderisasi untuk Meningkatkan Keaktifan Anggota pada Unit Kegiatan Mahasiswa PES ITB. Sebelumnya, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Kaderisasi adalah jantung dari keberlanjutan organisasi dan regenerasi. Namun, saat ini PES ITB sedang menghadapi masalah dari kaderisasi tersebut, yaitu menurunnya tingkat keaktifan anggota baik dalam kegiatan rutin maupun kepengurusannya. Nah, dari situ muncul pertanyaan, apakah kaderisasi yang ada saat ini gagal dan apakah metode yang ada kurang efektif? Berangkat dari pertanyaan dan keresahan tersebut, kami merasa perlu merancang sistem kaderisasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan partisipasi anggota. Dari latar belakang dan organisasi masalah tersebut, dirumuskan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana efektivitas metode kaderisasi yang telah diterapkan dalam meningkatkan keaktifan anggota UKM PES ITB? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kaderisasi di UKM PES ITB? Dan yang ketiga, bagaimana rancangan metode kaderisasi yang baru dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi anggota baru terhadap UKM PES ITB? Tujuan utama kami adalah merancang inovasi pendekatan kaderisasi yang tidak hanya mendorong partisipasi aktif, tetapi juga membangun rasa memiliki atau sense of belonging dan tanggung jawab antar anggota. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang kami gunakan yaitu metode descriptive analysis, dan data dikumpulkan melalui dua teknik utama. Yang pertama, wawancara dengan pengurus kaderisasi PES ITB, yaitu Ketua Kaderisasi tahun 2024 dan 2025, serta Ketua Angkatan PES ITB tahun 2024. Yang kedua, studi kepustakaan melalui rujukan jurnal dan dokumen resmi di internet untuk memperkuat analisis kami. Kemudian, analisis efektivitas SPS 2024. Dapat dilihat dari data yang ada, total masa CAPS yang mendaftar menjadi panitia aksang hanyalah 25 orang dari 67 masa CAPS. Dan yang aktif hanya 16 dari 25 panitia. Selain itu, pada aksi angkatan kedua yaitu Pengmas, total CAPS yang mendaftar hanya berjumlah 18 orang dari 67. Dan yang aktif hanyalah 10 orang dari 67 masa CAPS. Dari data tersebut menunjukkan bahwa metode yang lama gagal membangun ideologi dan rasa tanggung jawab kolektif. Selanjutnya, kendala peserta dan panitia. Kendala yang muncul tidak hanya dari peserta, namun juga muncul dari panitia. Kendala peserta yang pertama yaitu kurangnya antusiasme. Yang kedua, jadwal bentrok dengan kegiatan CAPS lainnya. Yang ketiga, kurangnya media atau wadah untuk mereka mengenal satu sama lain. Kendala dari panitia yang pertama, manajemen yang kurang baik yang menyebabkan beberapa masalah di bawahnya, yaitu komunikasi antar panitia yang buruk, materi dan metode yang tidak efektif, perizinan yang sering gagal, dan arsip terkait kaderisasi yang tidak lengkap. Nah, sebelum merancang metode baru, kami menetapkan 5 profil anggota yang ingin dibentuk. Yang pertama, anggota memiliki komitmen dalam mengembangkan kemampuan sepak bola atau futsal. Yang kedua, anggota memiliki komunikasi yang efektif saat bekerja sama dalam sebuah tim. Yang ketiga, anggota menjunjung tinggi sportivitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam berkompetisi maupun berorganisasi. Yang keempat, anggota aktif dan semangat dalam mengembangkan minat sepak bola dan futsal di ITB. Dan yang kelima, anggota memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama anggota PES ITB. Selanjutnya, kami merancang rancangan kaderisasi berdasarkan profil anggota baru yang diharapkan sebelumnya, yaitu yang pertama, penyampaian materi. Penyampaian materi haruslah dibuat lebih menarik agar tidak membosankan bagi CAPS. Yang kedua, pemberian tugas. Tugas yang diberikan harus relevan dan langsung mengarah pada pembentukan profil anggota yang tadi disebutkan. Yang ketiga, sistem penjadwalan.
memperbaiki manajemen waktu agar tidak bentrok dengan jadwal akademik atau kegiatan penting lainnya. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan yang lebih santai untuk membangun kedekatan emosional antar CAPS. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, kaderisasi SPS 2024 kurang efektif. Yang kedua, diperlukan rancangan kaderisasi yang baru, yang tadi sudah disebutkan. Dan yang ketiga, dengan rancangan kaderisasi yang baru, diharapkan tercapai profil anggota yang diharapkan. Tingkat partisipasi anggota baru juga diharapkan meningkat jauh lebih baik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Kemudian, saran. Saran yang pertama, durasi alur yang jelas. Yang kedua, post-test dan penugasan yang relevan serta terstruktur. Yang ketiga, sistem komunikasi internal yang efektif. Yang keempat, penjadwalan yang teratur terhadap kalender akademik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.